Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini boleh datang kembali ke dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam saat ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita naikkan pujian, hormat bagi Allah. Sungguh hormat segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kau yang menjadikan segala sesuatu. Dan Kau yang boleh menyertai kami Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Kami punya Allah yang setia seperti Engkau Tuhan, yang selalu memberikan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan akan berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Baik di pergumulan kami Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dan juga dalam studi anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk setiap kami ke dalam tangan dan pertolongan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dalam segala kesalahan yang kami lakukan Tuhan, baik dalam perkataan perbuatan Tuhan, sehingga kami boleh layak Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami boleh layak Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan, dalam pujian yang kami naikkan Tuhan, dalam firman Tuhan yang akan kami dengar, dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan sekali lagi ibadah kami ke dalam tangan dengan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk. Kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Karena kita boleh berdiri menghadap tahta kudusnya Tuhan. Kita naikkan besar anugerah. Kita naikkan pujian sangat besar anugerah.
karena anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan yang memberikan hidup. Tuhan, kami hari ini bersyukur untuk kebaikan. Kebaikan-Mu yang mengantar kami datang dan bersekutu, beribadah di saat seperti ini. Hati kami sungguh terharu, kami kagum, kami boleh menghampiri rumah Tuhan. Berbicaralah, ajarkan maksud-Mu ya Abah, Bapa. Didiklah kami, nasihati kami, tegur kami kalau kami salah. Berikan kami semangat ketika kami lemah. Tuntun kami dengan firman-Mu ya Bapa. Biarkanlah kekuatan daripada Tuhan saja yang menolong kami di hari ini, dan hamba-Mu yang memberitakan Engkau yang mengurapi. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom. Saya sungguh bersyukur, terima kasih, bisa diberi waktu yang lebih awal untuk melayani, yang dimana di bulan ini diberi kesempatan. Saudara, saya sungguh terharu setiap kali bisa beribadah dengan jemaat di situasi seperti ini. Sebelumnya gereja Ishak Al-Masih Raja Wali, pertama kali mereka memulai, itu pertama kali, dan hanya untuk majelis saja. Di jam 1 siang saya pertama khotbah di sana. Itu benar-benar latihan 1 jam saja. Dan lewat waktu demi waktu semakin banyak gereja Tuhan yang membuka diri. Saya tahu bahwa tentu ada yang tidak pernah datang, walaupun gereja udah bilang ibadah. Tapi percaya saudara, kalau protokol kesehatannya sudah kita jalani dengan tepat, saya sudah lihat semuanya, sebenarnya lebih mengkhawatirkan di Waduk Pluit saudara, di Pantai Indah Kapuk, dan di tempat-tempat yang kalau saudara pergi lihat, udah nggak pakai masker, ngumpul di Starbucks kan, AC ruangan. Waktu mau minum Starbucks dibuka kan, betul ya, minum terus nongkrong situ sejam lebih loh kan, orang-orang. Bagi saya itu tidak lebih bermakna. Justru dalam rumah Tuhan kita 1 jam lebih bermakna kekekalan. Amin saudara. Dan saudara pakai terus masker kan ya, sampai saudara keluar kan 1 jam. Jadi mari berdoa Tuhan menolong kita di masa seperti mendekat kepada Tuhan dengan hati yang lebih sungguh-sungguh, lebih serius, dan lebih hikmat ya, dinaungi anugerah Tuhan. Ini tema firman Tuhan yang saya ingin sampaikan. Saudara, saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan. Boleh ditampilkan kalau bisa. Dikatakan di dalam, saya ambil dari Yakobus pasal 2 ya. Saya bacakan untuk kita Yakobus pasal 2. Nah ya, saya buka Alkitabnya. Sudah saya siapkan di sini juga. Yakobus pasal 2. Ya. Oke. Baik. Saudara kesan Tuhan, saya bacakan ayat yang ke-14, 17, 18, 20, dan 26. Kecil ya, minta maaf ya, saya bacakan ya. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Biarkan tetap di sini. Saya akan lanjut baca, tapi saya mau beritahu saudara bahwa ini belum masa penganiayaan. Ini baru masa COVID-19. Seperti sebuah masa pemurnian di mana tersaring seperti itu. Saudara, saya tahu wajah saudara itu wajah yang bukan
wajah yang kayak kamikaze, orang bilang, oh dia harus siap segala hal. Saya lihat semua wajah yang berjuang untuk ngomong sama Tuhan. Ya, saya melihat bahwa ini bicara tentang kehadiran saudara, ini bicara tentang bahwa saya punya iman, tapi saya tunjukkan iman saya dengan juga perbuatan. Saudara, pemerintah sudah buat yang anak-anak tidak perlu datang, terus yang di umur tertentu di atasnya, yang umur ransom, betul kan? Dan saya percaya gereja sudah jalan protokol itu, betul? Ya, jadi saudara, menurut saya untuk keadaan yang sudah diikuti begitu ketat dan semuanya, sekali lagi saudara, saya yakin pernah lihat di luar seperti apa orang umur, betul ya? Yang tanpa semua persen. Jadi saya percaya bahwa ini bicara bahwa panggil ibadah hari ini adalah sebuah panggilan ibadah yang butuh saudara, butuh satu komitmen. Ini bicara perayaan di mana iman ini di hari Minggu datang cari Tuhan. Dengan umur saudara yang memang termasuk golongan yang dipanggil untuk datang, saudara datang. Wah saudara sedang menanggapi anugerah Tuhan. Amin saudara. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yuk baca warna kuningnya. Ya, yang terakhir, iman tanpa perbuatan adalah mati. 1, 2, 3. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya menyiapkan satu gambar pohon di sini. Saudara, oh saya dikasih repot ya sebenarnya ya, terima kasih. Saudara, pohon ini kalau saudara lihat tidak ada buahnya. Saudara, iman tanpa perbuatan laksana seperti pohon yang tak berbuah. Suatu hari teman saya di Serpong, dia beli pohon, tanam di depan rumah, beli di tempat tanaman hias, tapi yang dia cari yang berbuah. Dan Bapak John jamin yang ini buah. Dia ikutin, dia beli pupuk yang ada, dia siapkan semua. Saudara, setelah ditanam 3 bulan nggak ada hasilnya. Dia tunggu lagi, dia datang ke bapak itu bilang, enggak harusnya gini, dia tanam, dia bereskan 6 bulan nggak ada hasil. Dia beli udah dalam kondisi yang udah besar. Lalu dia ngomong sama pohon, saking kesel, suatu sore sambil ngopi di depan dia, gue udah tunggu dari 3 bulan sekarang 6 bulan, lu kalau nggak berbuah gue potong. Habis ngomong itu dia masuk, kopinya dasarnya masuk. Tiba-tiba dia ditempah oleh Tuhan dengan satu suara hati yang dia yakin itu cara Tuhan, dimana memimpin dia untuk mengerti makna dari yang dia alami. Saudara, suara itu cuma ngomong gini, hidup lu juga kayak pohon itu. Kamu mau potong pohon itu, lihat hidupmu juga gak berbuah. Saudara, dia masuk kamar, dia berlutut, dia nangis di depan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya gak berbuah seperti pohon yang di depan. Pohon itu gak berguna bagi saya mau potong. Tuhan, hidup saya juga kalau gak berguna, Tuhan juga bisa potong. Kalau hari ini Tuhan masih beri kesempatan saya itu, berarti Tuhan beri saya kesempatan berbuat. Saudara, hari-hari ini dengan kejadian yang COVID ini, saudara, kalau kita masih hidup, saya percaya karena Tuhan masih beri kita kesempatan untuk berbuah. Amin saudara.
So kalau bicara tentang kejadian COVID ini, saya sampai berpikir kayaknya punya mata nih COVID ini. Saudara, teman saya di awal kejadian kemarin umur hampir 70 dipakai Tuhan. Malam itu saya nangis, saya berdoa, Tuhan, wah, gak disangka. Ya kita kumpul. Dan 2 minggu sebelumnya kita kumpul di satu rumah teman kita yang anaknya dari Amerika pulang. Itu kita masih belum pengumuman ada kasus. Setelah kita kumpul 2 minggu kemudian pengumuman ada kasus nih, dan dia diambil. So tahu dia anterin orang batuk, temennya pergi klinik, pakai mobilnya. Dia kena, sopirnya kena, yang batuk sembuh. Dia lewat. Nah, sudah, saya nggak bisa bilang apa-apa kecuali saya bilang bahwa yang tugasnya selesai. Betul ya? Ada orang bingung, wah ini apa? Saya percaya bahwa COVID ini seizin Tuhan. Betul ya? Tanpa seizin Tuhan nggak bisa terjadi. Kayak Ayub. Kita masa depan ini dari setan, dari Tuhan atau maksud enggak. Ayub itu kalau bilang dari Tuhan, iya seizin Tuhan kok. Bukan dari Tuhan ya. Tapi yang menggocoknya siapa ini? Iblis kan, betul? Ada unsur iblis juga, betul? Tapi ada unsur manusia nggak ada. Ketika orang kasih merebut, ambil bunuh penjaga-penjaga dombanya, direbut dombanya, manusia juga membuatnya sengsara, betul nggak? Jadi ada unsur Tuhan, ada juga iblis yang menyerang, ada juga manusia yang membuatnya sengsara, di mana orang pasti merebut hal bendanya, betul ya, menyerang. Jadi daripada kita pusingkan, ini dari mana nih kejadian hari ini? Konspirasi atau lalai di Wuhan atau ini? Udah, yang penting respon kita tepat di hadapan Tuhan. Amin. Yang paling penting respon. So maka hari ini saya mau sampaikan bahwa apa sih respon kita ketika hidup kita ini? Alkitab katakan harus berbuat. Bagi saya nggak mau meragukan. Oke, bicara iman, cuma iman nggak kelihatan. Dari mana saya tahu kita beriman? Perbuatan. Nah, hari ini saudara, saya bangun jam 5 pagi, saya doa di hadapan Tuhan. Saya akan khotbah di Kampung Kudus. Tuhan sudah taruhkan di hati apa yang jadi pesan Tuhan. Kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menentukan temanya. Siapa khotbah? So saya percaya ini jauh lebih berat dibanding biasa saya dikasih tema. Berat dalam arti saya terus berdoa, Tuhan mau bicara apa ke jemaat? Tuhan mau sampaikan apa? Saudara, begitu jelas ketika dari hari-hari saya satu dulu, saya berdoa untuk tempat ini. Tuhan tuntut saya melalui firman yang saya baca untuk sampaikan kepada saudara bahwa kita hidup dinaungi anugerah Tuhan, bukan berarti sembarangan hidup. Hidup kita ini, kita disengat karena anugerah Tuhan. Kita hanya bisa ada karena anugerah Tuhan. Tapi di bawah nama anugerah Tuhan, hidup kita harus berbuat. Amin. Harus berbuat. Nah, saudara terkasih Tuhan, pohon yang berbuah, pohon yang buah, ya, bukan pohon yang biasa buah. Kalau hanya daunnya yang lebat, tetapi tidak berbuah, itu hanya pohon mati, walaupun dia hidup. Setiap anak Tuhan, ini bicara apa? Setiap anak Tuhan boleh dia kelihatan seperti manusia hidup lainnya, tapi kalau dia nggak berbuah, dia mati. Sama di luar sana, orang-orang nggak percaya, walaupun mereka hidup, itu mati, sama halnya. Betul saudara? Bukan itu. Tetapi di kalangan anak Tuhan, sekarang ada dua kelompok, anak Tuhan, orang belum percaya. Kalau orang bukan percaya, kalau hidup itu seperti mati. Pakai lagi. Sekarang kalian anak Tuhan, di dalam anak Tuhan, walaupun hidup, kita lihat ada yang berbuat ya. Nah yang nggak berbuat itu walaupun hidup, itu mati. So teman saya yang tanam pohon, yang di pohon itu, dia 3 bulan kemudian dia ubah pupuknya, dia panggil orangnya datang. Oh ini lagi, sampai panggil tukang tanam, oh kamu kerjanya mau dibuat.
Tahu nggak? 3 bulan kemudian makin lebat daunnya, buahnya nggak ada. Saya nggak butuh daun, saya punya buah, bukan daun. Saudara maka dia marah, saya potong kamu kalau kamu nggak berbuah. Di titik itu Tuhan tegur dia, hidupmu juga nggak berbuah. Coba sibuk sana, sibuk sini, heboh sana, cari harta, heboh sini, posting Instagram, posting sana, orang lihat semua ini hebatnya. Dalamnya kamu nggak ada, nggak berbuah, dalamnya belum beres. Soalnya yang terkasihan Tuhan, di dalam firman Tuhan Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13 berkata, hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. So saya percaya bahwa iman benih itu ditaruh oleh Roh Kudus, Tuhan. Tuhan yang mengerjakan keselamatan kita, bukan hasil usaha kita. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Jangan memegahkan diri, bukan hasil pekerjaan kita, itu semua pemberian. Tapi ini bukan bicara setelah terima anugerah berarti hidup kita, tetapi justru anugerah itu memampukan kita menghasilkan buah. Jadi kalau ada yang menghasilkan buah, bilang orang Kristen, dia anak Tuhan. Saya meragukan, benar dia terima anugerah Tuhan. Saudara, Tuhan sumber kehidupan. Ketika menjamah hidup kita, kehidupan yang terjadi, Tuhan sumber dari buah itu. Ketika menjamah hidup kita, ketika kita percaya Yesus, kita menghasilkan buah. Jadi kalau tidak menghasilkan buah, apa benar sudah dijamah oleh Tuhan apa tidak? Saya percaya sumber kehidupan itu pasti menghasilkan hidup dalam kehidupan kita. Kita berkata, dia sumber air, dia sumber damai. Nggak ada Tuhan ada, dia sumber damai. Karena kita hidup dengan semua. Kalau ada orang tua yang tidak ada damai, dipertanyakan, dia hidupnya dekat dengan sumber damai, ada sumber damai. Maka Filipi ini yang bisa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya mau kita melihat ini dengan jelas. Ini bisa kenapa? Ini jelas bisa benar. Kita tidak berhenti setelah terima keselamatan untuk berbuah. Amin. Mati. Matius pasal 3, Matius pasal 7. Saudara bicara tentang kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Israel adalah pohon yang asli. Itu dipilih sejak dari Abraham berjalan, tapi tidak menghasilkan buah. Yohanes Pembaptis muncul, dia berkata dengan keras. Saudara kita ini tahu di Alkitab, Yohanes Pembaptis berkata, kamu ini tujuan siapa? Kapak sudah tersedia. Hai orang Israel. Yohanes bicara di saat itu ada di tengah-tengah bangsa itu mereka diberikan seorang nabi yang namanya Yohanes Pembaptis yang menegur mereka, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau Israel yang asli aja, saudara kita ini dicangkokkan, betul saudara? Yang asli aja berani dipotong, kita dicangkokkan. Kalau asli aja bisa dipotong, yang dicangkok bisa dipakai dulu, gampang. Jadi kalau hari ini kita sudah terima anugerah Tuhan, sungguh-sungguh hidup menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini pesan yang ingin saya bawa. Ini hasil pergumulan doa saya untuk tempat ini ketika diberi kesempatan. So saya berdoa, apa yang di tengah kondisi seperti ini, semua sulit, ekonomi sulit, persoalan yang paling ditimpa itu ekonomi sekarang. Sering tiba-tiba PSBB lagi, betul ya? Sekarang hari ini dimikirkan
Karena ketika bicara PSBB, semua berlangsung, ekonomi langsung, IHSG, semua kena. Tapi saudara lihat bahwa lewat pergumulan ini, kita kembali dibawa untuk melihat di masa ini betapa relevannya Matius pasal 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini masa pemurnian. Ini satu masa di mana jelas dipilah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur. Saya tahu ini tidak mudah untuk datang ke rumah Tuhan. Tapi saya datang saja seperti ini. Hari ini bukan gereja besar yang hebat. Saya mau tanya, gereja di mall yang besar mana ada yang buka hari ini? Saya tanya musuh, ibadah musuh, ini di Swiss Berlin atau di... Saya udah tebak pasti mau di Swiss Berlin, betul ya? Karena mau kota juga nggak buka, betul kan ya? Gereja-gereja besar yang dibanggakan, yang di kota. Kamu bisa bayar maupun belum tentu mau dibuka sama mereka, betul ya? Justru yang seperti ini, saudara. Hari-hari saya merasakan yang di perumahan, yang seperti ini, dalam pengembangan yang setia, jemaat yang busuk, kondisi yang semua bisa berjalan. Yang seperti ini justru yang bertahan. Amin, saudara. Ya. Saya mulai terkasih Tuhan. Ingat ya, kalau nggak berbuah artinya mati. Apa arti mati? Tak berbuah. Tidak berbuah. Itu juga menimbulkan amarah Tuhan. Bukan Yohanes Pembaptis yang menyampaikan pesan kemarahan Tuhan. Kapan sudah tersedia, siap dipotong. Saudara, Matius pasal 21-19. Saudara lihat perjalanan Yesus. Yesus sendiri dekat jalan, Yesus melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Dan ia tidak mendapat apa-apa dari pohon itu selain daun-daun saja. Suatu apa reaksi Yesus? Kata Yesus pada pohon itu, engkau tidak menghasilkan apa? Buah. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara. Anak-anak Tuhan di tempat ini, sungguh-sungguh masa ini cari Tuhan, bergaul sama Tuhan, intim dengan Tuhan, bangun mesbah Tuhan. Terakhir sebelum gereja ditutup di Jakarta diumumkan PSBB, sebelum masuk masa yang dimana Jakarta gereja nggak beribadah, saya terakhir itu saya khotbah saya buat seminar di gereja GPIB HK, GPIB tapi kumpulan orang-orang HK di Gunung Sahara. Jam 1 siang selesai ibadah, yang mau ikut seminar keluarga, saya sampaikan ke mereka. Itu duduk masih sama-sama duduk mepet semua, karena belum ada ini. Saya bilang, percaya sama saya. Kalau COVID terjadi, ke depan nanti belum tentu bisa duduk begini rapatnya. Ini suami istri duduk seminar keluarga. Dan dengar, kalau ada keluarga yang kena, bukan teman, bukan orang lain yang akan merawat kita, keluarga kita. Waktu itu seminar keluarga, saya bicara bahwa apa? Jangan lupa bahwa keluarga kita intim sama Tuhan. Kita harus tahu bagaimana keluarga itu Tuhan titipkan untuk kita rawat. Maka di pesan terakhir saya bilang, belum tentu kita bisa kumpul begini lagi, duduk rapat seminar, bisa jadi ini terakhir. Saya sampaikan, dan ingat, ketika ada yang kejadian, yang rawat kita pasangan kita, bukan orang lain. Saya mau tanya, ketika COVID terjadi, yang rawat kita siapa? Pasangan kita. Kecuali kita ke dokter ya. Tapi kan ada yang namanya apa itu yang di rumah-rumah karantina pribadi itu namanya mandiri, betul ya? Siapa yang rawat? Saya sudah ketemu banyak istri dan sudah kesaksian suaminya sembuh dari COVID. Yang rawat siapa?
istri di rumah, anak diungsikan, neneknya diungsikan. Ada teman saya anjingnya mati, anak COVID anjing mati, anjing ditulang. Terus istrinya rawat, makanan didorong. Tapi dokter bilang hebat bu, dokter bimbing. Dokter bilang kamu jadi ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit, stres. Suster, dokter sibuk semua. Lebih baik rawat mandiri di rumah. Saya ajarkan kamu, dia rawat dan dia tidak kena. Dia rawat mandiri. Kita saya rawat kok suami saya, nggak kena. Nah, dia rawat. Tapi di situ saya hanya melihat apa? Keluarga yang dekat, yang mengasihi kita. Nah saudara, ketika saya renungkan, kita balik Matius pasal 1, tidak mendapatkan apa-apa. Soalnya karena tidak mendapatkan apa-apa, amalah Tuhan bangkit. Yesus mati. Ini berbicara bahwa setiap kita anak Tuhan, baik di ruang ini dan yang belum datang, dan yang memang tidak bisa datang, beritahukan, bangunkan hidup mereka. Hidup bangun, berbuat. Karena kalau kita tidak berbuat, kita akan ditimpah amarah Tuhan. Kalau kita tidak berbuat, kita sebenarnya mati. Saudara, buah pertobatan itu apa? Saudara, saya berikan bagaimana kita hidup di bawah anugerah Tuhan. Kita harus ada buah pertobatan dengan singkat. Inner life. Matius pasal 3:17. Saudara, Yesus dibaptis, keluar dari air, kalimat terdengar dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus dikasihi, Yesus berkenan, dia dibawa. Saudara, itu sebelum Yesus berkhotbah, sebelum Yesus lakukan mujizat. Kenapa Yesus sudah berkenan dan dikasih sebelum berkhotbah, sebelum melakukan mujizat? Karena dia anak Allah. Karena ada inner life, ada hubungan dekat, ada keintiman. Dia anak Allah, statusnya. Maka hari ini kita bukan lagi budak, kita anak. Amin saudara, status kita anak Allah. Jadi inner life kita, saudara, buah pertobatan kita, yaitu akan anugerah Tuhan kita diselamatkan. Tapi jangan lupa, ada namanya secret place. Yesus, saudara, ketika dalam banyak kita lihat menuai jiwa-jiwa begitu luar biasa. Jangan lupa saudara, sesibuk apapun Yesus, selain dia statusnya anak Allah, dia punya inner life, dia punya secret place. Yesus naik, dan setelah orang banyak itu disuruh Yesus pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus bukan yang punya inner life, Yesus punya secret place. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini saudara punya satu tempat, Yesus punya satu tempat yang bersekutu. So kalau kita sebut kita anak Allah, sudah terima anugerah keselamatan, firman kerjakan keselamatan dan takut dan gentar, kita sudah selamatkan. Kalau nggak pernah doa, nggak pernah saat teduh, baca Alkitab, nggak pernah nyembah Tuhan, pertanyaan saya, sudah diselamatkan belum? Jangan-jangan aku dipilih. Tapi saudara, ini bicara apa? Yesus yang statusnya anak Allah dikasih. Saudara, so dia punya secret place, saudara. Dia punya saya ingin dengan Bapa. Dan apa yang terjadi? Baru dia public life, saudara. Saudara, public life ini gini. Saudara, saya bacakan Matius pasal 4. Maka tersiarlah berita tentang Yesus di seluruh Syria. Dibawanya lah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, sakit lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Sebelum Yesus ke publik, ke umum, sembuhkan orang semua, dia ada inner life, dia ada secret place. Zaman ini terbalik, orang sibuk posting di IG, di Facebook, di Twitter, di TikTok. Anak remaja sibuk tampilkan hidup mereka di umum, tapi kerohaniannya habis. Saudara, yang diajarkan oleh kehidupan Yesus polanya apa? Kenapa buah pelayanan Yesus begitu luar biasa? So, kenapa jiwa-jiwa dituai luar biasa? Karena Yesus punya secret place, punya inner life, baru dia ke public place. Jangan tampilkan yang orang senang viral. Oh, kalau bisa fotonya viral, videonya viral, nyanyinya viral, kuenya viral, semua viral. Kehidupan luar ditampilkan,
yang dalam belum diberesin. Nah saudara, hari ini masa seperti ini bicara apa? Tadi kan saya bicara keluarga, banyak doa sama keluarga, berdoa sama Tuhan, cari Tuhan. Ini saatnya bersekutu dengan Tuhan. Amin saudara, ibadah dibatasi, banyak yang dibatasi. Saudara bisa baca ini, karena ini agak besar, ya sepeda baca ya. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, banyak orang maunya yang berkat, minta dalam nama Bapa, diberikan oleh Tuhan. Ayo minta, ketok, cari, tunggu dulu. Ketika firman ini, baca baik-baik firman ini. Firman ini waktu bicara apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Itu sebelumnya ada kalimat, kamu pergi, hasilkan buah, baru minta sama Bapa. Saudara, seorang ayah tahu anaknya yang mana sifat-sifatnya, karakter. Saudara tahu firman Tuhan ini Yohanes 15 kita pakai untuk kemajelisan, untuk panggilan. Selalu kita waktu undur, semangat patah, mau tinggalkan pelayanan. Ingat, bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Amin. So ini sering diingatkan, Tuhan yang pilih kita, bukan pilih kita. Tapi antara kata dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, dan minta apa saja dalam nama Bapa, di tanda tangannya. Hari ini kita tinggalkan, jangan tinggalkan kamu. Karena ayat ini semuanya, selengkapnya sebenarnya ada kalimat tujuannya, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Hari ini liturgi kita nyanyi pujian, besar anugerah, terima kasih. Pujiannya dipilih tepat, menghasilkan buah. Amazing grace, besar anugerah. So ingat anugerah Tuhan, ingat hidup harus berbuah. Ingat anugerah Tuhan diberikan karena ada yang berkorban kayu salib. Saya juga harus siap berkorban untuk cari Tuhan. Sungguh-sungguh ingat, karena dinaungi anugerah Tuhan, Bapa memberikan anak yang tunggal mati untuk kita. Maka hari ini saya matikan kedagingan. Tadi pagi istri saya tanya, kamu sarapan apa? Karena habis pelayanan ini jam 10 satu kali ya. Selesai jam 10, selesai saya langsung saya pamit, saya langsung berangkat ke Wisma AKR. Saya bagikan makanan ke orang-orang jalanan. Jam 11 dimulai. Saya bilang, maaf teman-teman, saya telat, kalian lakukan dulu. Saya bikin sama yang telat. Istri saya bilang, kamu mau sarapan apa? Saya bilang, hari ini saya, sepanjang minggu ini saya doa untuk kembali saya dapat firman tentang iman dan perbuatan. Nah hari ini saya harus jalankan firman Tuhan. Saya bilang, saya makan, saya puasa. Kamu nanti lemes tuh. Semalam saya pulang nyetir. Dari mana tahu? Dari Solo. Saya baru pulang dari Solo. Jadi daripada naik pesawat, nyetir mobil sendiri lebih aman. Tahu maksudnya ya? Kalau pesawat kan kita sama banyak orang di ruang AC. Kalau mobil kan kita jalan. Saya baru dari Solo. Dari Solo, lewat di Jogja, pergi di Semarang, lanjut Jakarta 450 kilo. Sampai rumah Semarang jam 9. Tadi pagi jam 5 pagi. Jadi saya bilang, you harus jaga kesehatan. Saya tahu. Tapi firman ini menegur saya. Kalau saya melayani, saya punya iman yang Tuhan. Saya ada perbuatan. Saya bilang, saya puasa karena saya harus main iman. Saudara, karena dia sudah berkorban, maka kita siap makan kedagingan. Supaya yang tidak bersih itu dibersihkan, supaya pohon kita berbuah. Karena Yesus berkata, dan berbuah. Ingat, orang yang tentang pohon dibersihkan dulu, baru dia berbuah. Saya minta waktu bersihkan dulu supaya berbuah. Betul? Kalau tidak boleh. Jadi, apa yang menghalangi kita berbuah? Kita harus bersihkan supaya berbuah kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama.
besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Bapa, terima kasih untuk keselamatan yang Kau sediakan. Tuhan, kami tahu dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan itu akan hidup selama-lamanya. Hamba berdoa cuma Tuhan yang sudah terima firman Tuhan, biar Tuhan ajar terus, Tuhan didik terus, Tuhan pimpin hidup dalam kehendak Tuhan. Biar setiap anak Tuhan di tempat ini melakukan kehendak Tuhan di zaman ini. Tuhan, bawa mereka menghasilkan buah, menuai dalam penuaian yang terbesar. Kami tidak tahu inikah masa terakhir, inikah masa-masa akhir, tapi kami percaya amanat agung harus diberitakan, amanat agung dijalankan, Injil diberitakan, sehingga buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah roh itu muncul dari hidup setiap anak. Bawa anak-anakku untuk hidup punya inner life, punya hidup bergaul intim sama Tuhan. Bawa mereka punya secret place, punya tempat di mana mereka selalu mencari Tuhan, tempat di mana hadirat Tuhan itu mereka miliki, selalu masuk hadirat Tuhan, intim dengan Tuhan, sehingga kehidupan publik mereka ketika firman dijalankan dalam hidup anak-anak, banyak orang melihat dan memuliakan Bapa di surga. Berkat gereja Tuhan di tempat ini berbuah-buah lebat di bawah nama anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Silakan dulu, Bapak. Syukur untuk firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, yang kita boleh sambut firman Tuhan, dan juga kita mau sembahyang ke dalam firman Tuhan. Kita naikkan pujian campur tangan Tuhan. Bukan karena kebaikan dan bukan karena kemampuan, tapi semua karena Tuhan. Dia yang memberikan anugerah. Semua
surgawi, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, di tengah keluarga kami. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Ketika kami boleh membawa sebagian persembahan kami ya Tuhan, uang yang kami boleh bawa persembahkan, kiranya boleh sungguh Tuhan mengingatkan kepada kami, semua berasal daripada Tuhan. Karena Engkau sumber hidup, sumber berkat-Mu ya Tuhan, yang Engkau boleh nyatakan kepada kami di dalam seluruh kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan ya Tuhan setiap diri kami dan setiap keluarga kami Tuhan ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terlebih Tuhan, kiranya Engkau menaungi dengan anugerah-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan, memuji, menyembah, dan mendengarkan sabda-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan boleh senantiasa menolong kami. Biarlah iman kami tidak mati Tuhan, tapi iman yang hidup, yang kami boleh nyatakan di dalam kehidupan kami, dalam mengikut Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan bangsa negara kami saat ini yang masih dalam pandemi COVID-19 Tuhan, di mana semakin banyak yang terpapar. Tuhan, kami seringkali tidak mengerti apa ya Tuhan yang terjadi di dalam semua ini. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh datang senantiasa Tuhan, mau mengerti akan rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah Tuhan, di dalam ujian iman kami Tuhan, kami juga boleh sungguh senantiasa diingatkan untuk kami boleh tetap berdiri teguh di dalam iman kami. Bukan kami digoyahkan oleh berbagai hal ya Tuhan yang membuat kami merasa takut terus Tuhan. Berikanlah iman dan hidup di dalam kami boleh senantiasa beriman, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya oleh kemurahan Tuhan dan anugerah-Mu Tuhan, Engkau juga akan menolong bangsa negara kami di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Semua yang terpapar di rumah sakit, Tuhan Kau melawat mereka. Para dokter, perawat, Kau melindungi mereka ya Tuhan. Lebih lagi Tuhan, di dalam kehidupan kami, hari-hari ke depan kami, mohon ya Tuhan, anugerah Tuhan boleh menaungi akan setiap kami dan jemaat-Mu Tuhan di dalam hari-hari yang kami boleh lewati, di hari-hari ke depan Tuhan yang kami tidak tahu. Tetapi kami percaya Tuhan ada janji penyertaan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan dan membawa juga akan persembahan ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, layakkan, sehingga persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang boleh memberkati untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga Tuhan lari gereja-Mu Tuhan, kerajaan Tuhan, Injil Tuhan boleh diperluaskan, setiap jemaat boleh berbuah di dalam kehidupan mereka.
bagi kemuliaan nama. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa syafaat kami, doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segera kita mengakhiri ibadah kita menaikkan doksologi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai, memberikan kekuatan dan melindungi dan serta memberkati saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk, doa teduh, ibadah selesai. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Nantiasa Tuhan memimpin, menolong kita di dalam ibadah kita. Dan saya sebagai gembala sidang mengajak Bapak Ibu yang masih belum untuk boleh mau datang di dalam ibadah normal kita kembali. Marilah Bapak Ibu kita boleh sungguh mau mencari Tuhan dan kita mau dekat kepada Tuhan. Kita boleh datang di dalam ibadah normal kita kembali. Tetapi anak-anak tetap masih ibadah online dan juga untuk lansia ya di atas 60 tahun masih juga ibadah online. Ya biarlah kita yang boleh masih bisa diberikan kesempatan untuk kita boleh datang beribadah dengan tatap muka. Ya tentunya Bapak Ibu kita juga boleh belajar seperti firman Tuhan hari ini. Ya iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari saudara kita nyatakan iman kita. Jangan kita terus ya ikut ibadah online di rumah, tapi kita yang masih bisa diberi kesempatan, mari kita boleh datang ke rumah Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai